pada siang hari ini Dr. Trirayu Sari spesialis paru dan Dr. Iqbal Muhammad spesialis paru, serta PJL-nya Dr. Selmi Kappa spesialis paru. Saya dengan Muhammad Aksar Andriawan berkesempatan menjadi moderator pembicaraan ilmiah siang hari ini dengan pembacaan jurnal oleh Dr. Arif Himawan dengan judul The Efficacy of Safety of Biologics for Patients Severe Asthma, an Umbrella Review of Systematic Analysis. Sebelum kita memulai kegiatan ilmiah siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassirna umurana uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una qawla fayastabi'una ahsana. Yang artinya, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu, berilah kami pemahaman, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang soleh. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan dan lidah kami, agar mereka memahami perkataan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengar perkataan, lalu mengikuti yang terbaik dari. Selanjutnya, mari kita mulai kegiatan ilmiah yang kita hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Arif Himawan. Dr. Arif Himawan, dipersilakan. Baik, terima kasih dokter. Selesai dulu ya Pak. Selamat datang pada presentasi mengenai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh dan semua ini. Ini saya Sesku dan Dr. Muhammad Sesku serta rejennya yang ini juga saat kita sabar dan Dr. Selmi baru dan selamat siang pada kawan-kawan P3DS. Selanjutnya saya mempersilakan pembacaan jurnal yaitu Scientific for Patient with Asthma, an Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-Analysis. Selanjutnya ini jurnal dipublikasikan di Frontiers in Medicine tahun 2025. Baik, dari pertama yang dari Diko, dari analisis Diko, pertama dari populasi, total subjek dari bagian ini itu pasien dari 20 tesis aktif atau meta-analisis. Kemudian kriteria usia yaitu saya lebih dari 6 tahun daripada 15. Kemudian dari karakteristiknya yaitu sangat konsisten di kontrol dengan terapi standar. Dan publikasi jurnalnya yaitu tahun 1992. Dan untuk Diko intervensinya terapi biologi yang dievaluasi yaitu omalizumab atau IgE, evolizumab, tocilizumab, anti-hemab dan anti-leukemia, lupimab, dan tezepelumab anti-ITS. Kemudian dari perbandingan atau comparison yang pertama dibandingkan dengan placebo atau terapi standar untuk asma. Kemudian untuk luaran atau hasil atau outcome yaitu dinilai dari AAR yaitu asthma associated rate, kemudian expert atau volume in 1 second of KPS atau EQLQ, kemudian JNO dan lama rawat inap, dan first event atau first event atau tidak menurut saya. Kemudian pendahuluan, pertama kita tahu definisi asma berat, yaitu asma yang meskipun pasien sudah menggunakan terapi inhalasi kortikosteroid dengan dosis yang tinggi,
dan juga obat pengontrol lain dengan teknik pengukur yang sudah benar dan sudah dikontrol sesuai dengan ketentuan, dan juga kepatuhan pasien dalam menggunakan obat-obatan dari baik kemudian di dokter. Kemudian prevalensi dari asma berat ini sekitar kurang lebih 5-10% pasien asma termasuk kategori asma berat. Jadi dari semua pasien asma kurang lebih 5-10% pasien dalam kategori asma berat. Kemudian dari kategori asma berat lebih sering diarahkan ke terjadi karena ada asma tipe T2 yang tinggi ya. Jadi kita tahu dari patogenesis asma ada perjalanan awal dari alergen maupun virus. Nah, ini pertama dari pertahanan yaitu dari sel epitel dari organ bronkus yang akan mengeluarkan TSLP, interleukin 33, interleukin 25 yang mensensitisasi jadi ILC2 atau sel limfosit yang dua akan mengeluarkan interleukin 5, interleukin 12 sehingga akan mengaktifkan infeksi sehingga akan dari inflamasi. Selanjutnya setelah tersensitisasi selain sel ILC2 juga sel emas di area parenkim juga akan tersensitisasi sehingga akan mengeluarkan sitokin inflamasi seperti prostaglandin 2, glucosidase juga akan mempresentasikan alergen ke sel THR2 sehingga sel THR2 nanti akan mengeluarkan juga sitokin yaitu interleukin 4, juga interleukin 5 dan interleukin 13. Dengan interleukin 4 dan interleukin 13 juga akan menyebabkan sel itu mengalami ekspresi dari mukus dan juga penebalan. Selain itu dari interleukin 4 juga akan merangsang perubahan dari sel B, sel B menjadi interleukin E ya, sehingga nantinya pada pelajaran selanjutnya tidak perlu jadi sensitisasi awal, langsung akan direspon oleh IG. Kemudian dari interleukin 5 yang dihasilkan oleh baik itu THR2 maupun ILC2 juga akan merangsang aktivasi dari sel eosinofil sehingga akan terjadi respon atau pengeluaran zat-zat sitokin inflamasi lainnya yang lebih kuat sehingga terjadi hipersekresi mukus, kemudian penebalan dari bronkus dan juga penyakit saluran bronkus. Selain itu juga terjadi pengurangan dari vaksin A4 yang menyebabkan sel valvular yang akan mengaktifkan apoptosis sel maupun perbaikan sel berkurang sehingga respon untuk perbaikan dari gejala inflamasi namanya semakin menurun sehingga menyebabkan pasien asma menjadi semakin sesak. Selanjutnya, melihat dari diagnosis asma berat ditetapkan setelah memastikan yang pertama pasien benar-benar menderita asma atau bukan penyakit lain. Jadi harus kita pastikan pasiennya benar-benar pasien menderita asma. Kemudian yang kedua, pasien sudah mendapat terapi optimal yaitu dengan memastikan dari teknik pasien menggunakan inhaler dengan benar dan juga kepatuhan dalam mengikuti dosis yang ditetapkan oleh dokter. Kemudian yang ketiga, gejala asma tetap tidak terkontrol meskipun sudah menggunakan inhalasi kortikosteroid dosis tinggi dan juga ditambah dengan laba dan terapi tambahan lain. Kemudian tata laksananya sesuai GINA tahap 5, pasien sebelumnya sudah diberikan terapi tahap 4 dan ditambah dengan lama. Kemudian akan dengan dosis dan laba setelah ditembakkan dengan terapi biologi jika pasien masih mengalami sesak berat. Nah, pilihan terapi yang dulu yang disesuaikan dengan profil pasien yang pertama anti-G bisa diberikan omalizumab, kemudian anti-interleukin 5 bisa diberikan omalizumab, dan anti-interleukin 5 reseptor bisa diberikan bevacizumab, dan anti-interleukin reseptor dengan dupilumab, dan anti-TSLP bisa diberikan zethilumab.
Kemudian ada materi mesin pencari itu PubMed, Inbase, Concurrent Library, dan lain-lain. Kemudian periode pencarian dari hingga bulan 10 Desember 2024 dan dengan registrasi protokolnya Prospero. Dan instrumen penilaiannya menggunakan sistem standar yaitu Avastar 2 dengan 16 butir dan 7 bit kunci. Kemudian software analisisnya dengan versi predictability-nya dengan data. Kemudian ukuran efeknya menggunakan ratio terkait dan different atau MD dengan faktor percayaan 95%. Dan untuk metodologitasnya dilakukan dengan uji coherence skill dan statistik dari kuadrat. Dan dari hasil seleksi total ada 50 atau meta analisis. Kemudian setelah dilakukan penapisan terdapat 23 sistem atau meta analisis yang memenuhi kriteria inklusi. Kemudian total satu penelitian sejumlah 112.513 pasien dan didapatkan distribusi biologik yaitu 6 diberikan terapi anti-GE, 7 anti-interleukin 5, anti-interleukin 5 reseptor alpha, dan 3 anti-interleukin 4 reseptor alpha, dan 3 anti-TSLP dan biologik lainnya. Kemudian dari penilaian kualitas dengan Avastar 2 didapatkan kualitas tinggi, umumnya 5 systematic review atau meta analisis yaitu 21,7%, kemudian kualitas sedang atau moderate hanya 1 systematic review meta analisis yaitu 4,3%, kemudian kualitas rendah yaitu 13 systematic review atau meta analisis yaitu 66,5%, kemudian kualitas yang sangat rendah ada 4 yaitu systematic review meta analisis yaitu dengan 17,5%. Dan dari hasil efikasi atau kemajuan dari terapi, yaitu hasil asma didapatkan penurunan keseluruhan yaitu 6% dengan registrasi itu 0,5 yang 0,0% dan p-value 0,01. Kemudian dari IgG penurunannya besar 38%, anti-interleukin 5 penurunannya sebesar 1%, dan anti-interleukin 4 penurunannya sebesar 49%. Dan dari tingkat rawat inap juga terjadi penurunan keseluruhan sebesar 0,57% dengan rasio 0,43%, dalam rentang interval 9% yaitu 0,3 sampai 0,55 dengan p-value 0,001. Dan di sini anti-IgE didapatkan penurunan 5,3% dan anti-interleukin alpha penurunannya sebesar 60%. Kemudian dari hasil FFP1 didapatkan peningkatan keseluruhan yaitu 0,13 liter dengan anti-GE 0,08 liter dan anti-interleukin 5 atau interleukin 0,12 liter, dan dari interleukin 4 reseptor alpha yaitu 0,15 liter. Dan dari skor asma kontrol proporsioner didapatkan penurunan yaitu 0,33 min dengan p-value 0,01 hingga perbaikan faktor asma dinilai berbagai. Kemudian dari hasil efikasi lainnya yaitu skor kualitas hidup pasien asma didapatkan peningkatan 0,26% dan 0,26 poin dengan p-value kurang dari 0,01 sehingga peningkatan kualitas hidup didapatkan berpelan. Dan dari penanda inflamasi penurunan keseluruhan yaitu 22,52 poin per milion, dan dengan interval perjalanan 9% didapatkan negatif ke 12. Nah, dari anti reseptor alpha juga didapatkan penurunan paling bermakna dengan minus 32, dan disusul oleh anti-AS minus berbilion untuk penanda inflamasinya. Kemudian dari hasil keamanan adverse event atau efek samping yaitu dengan area 0,99% menunjukkan tidak ada perbedaan makna antara terapi biologik dengan placebo. Kemudian dari efek samping serius juga dapatkan area 0,78 sehingga menunjukkan penurunan efek samping serius 22% dibanding dengan placebo. Kemudian di di anti-G-nya setara placebo, efek samping serius juga lebih rendah dari placebo. Kemudian anti-interleukin 5 atau interleukin 5 reseptor alpha dengan efek sampingnya juga setara placebo, dan efek samping serius juga lebih rendah dari placebo.
Untuk anti-interleukin 4 alpha, efek samping dan juga efek samping serius juga masih didapatkan sama dengan placebo. Untuk anti TSLP juga efek samping sekaligus efek samping seriusnya juga lebih rendah dari placebo. Kemudian dari telah kritis jurnal, apakah kecil kemungkinan penelitian penting berlawat? Dari ini pencarian sistematik menggunakan Med, Invest, Cornell Library, website saya dan Medline sejak awal hingga tanggal 10 Desember 2024, dan penelusurannya juga bukan dari konferensi. Yang dapatkan 2 penelitian yang mandiri atau sendiri menyaring judul abstrak dan keseluruhan dari teks. Nah, keterbatasannya itu mengecualikan artikel yang bukan bahasa Inggris dan tidak melakukan pencarian penelitian yang tidak terpublikasi, dan masih ada risiko bias untuk publikasi atau bahasan. Kemudian, apakah kriteria inklusi tepat dari hal ini? Maksudnya itu systematic review atau meta-analysis society, kemudian populasinya lebih dari 6 tahun dengan asma berat, kemudian versinya dengan terapi biologik, kemudian pembandingnya dengan placebo terapi rutin, dan melaporkan lebih dari 1 jika ada efek samping dari asma, kemudian FV1, kuesioner dari kontrol asma dan kualitas hidup dari pasien asma, serta rawat inap, VNO, eosinophil, dan efek samping maupun serius. Terus penelitian ganda maupun bahasa Inggris dan jaringan analisis. Kriteria jelasnya sesuai dengan CEBR. Izin Dr. Arif Himawan, waktu Anda tersisa 5 menit lagi, Dok. Baik, terima kasih dokter. Kemudian apakah studi yang diikutkan cukup valid untuk yang diajukan? Yang pertama, kualitas 23 hasil dapat dinilai dengan abstrak 2 pada penilaian sendiri. Hasilnya 5 review juga kualitasnya tinggi, 1 sedang, 13 rendah, dan sangat rendah. Dan masalah umumnya itu tidak ada daftar eksklusif penelitian, pendanaan penelitian primer tidak dilaporkan, kemudian konflik kepentingan tidak selalu jelas, dan sebagian tidak menilai bias publikasi. Biasanya meski desainnya RCT atau produktif tinggi, mutu dari penelitian yang sudah dievaluasi masih banyak yang kategori rendah sehingga tingkat pikiran perlu diturunkan. Kemudian apakah hasil antar studi serupa atau homogen? Terdapat heterogenitas yang bervariasi antara hasil, contohnya dari rate atau enggak kejadian observasi asma masih ada di 0,55 dengan kekhawatiran juga walaupun berkurang tetap di 0,43, dan FV1 dengan median 0,13, dan kualitas dari peningkatan kualitas hidup sudah 9,8%, dan FVNO juga ada tonitas yang tinggi yaitu 96,7%. Dan penulis menggunakan efek acak sesuai heterogenitas dan melakukan analisis sensitivitas dengan hasil efek keseluruhan itu stabil, tapi penelusuran eksperimentalitas masih terbatas. Kemudian dari hasil utama, verifikasi keseluruhan biologi dan kontrol, pertama dari rata efek dari asma yaitu 0,55, sehingga penurunan ekspektasi didapatkan 5%. Kemudian dari rawat inap juga dapat penurunan yaitu 57% dengan resolusi 0,3, dan dari penurunan dari peningkatan FP1 yaitu didapatkan peningkatan yaitu 0,13 liter dengan kuesioner kualitas dari asma di minus 0,33 poin, dan semuanya dengan p-value kurang dari 0,01 sehingga didapatkan efek klinis bermakna terutama untuk exacerbasi dan rawat inap. Kemudian dari hasil utama keamanan ini juga didapatkan efek samping total dari 0,99% tidak bermakna dengan placebo, artinya efek sampingnya hampir sama dari keseluruhan terapi biologi. Kemudian dari efek samping serius juga di rentang 0,78 sehingga menunjukkan efek samping seriusnya lebih rendah dari placebo. Meski definisi dari semakin review dan heterogenitas saya masih cukup tinggi. Kemudian secara keseluruhan profil keamanan masih dapat dikategorikan diterima. Kemudian dari kesimpulan CPM atau evidence base yang standar internasional, yaitu dari umbrella review ini didapatkan menunjukkan bahwa terapi biologik efektif menurunkan exacerbasi dan rawat inap pasien asma, serta memperbaiki dari FVP1 pasien dan juga kontrol serta kualitas hidup dengan keamanan baik pada asma berat. Namun, mayoritas sistematik review masih berkualitas rendah atau sangat rendah dan terdapat heterogenitas yang tinggi pada beberapa luaran atau outcome, sehingga tingkat keyakinan diturunkan menjadi grade B.
Dan di kesimpulan terapi biologi anti-IgE, anti-interleukin 5, anti-5 alpha, interleukin 4 alpha dan anti-TSLP secara konsisten menurunkan angka exacerbasi dan angka rawat inap pada pasien-pasien berat. Terapi biologi juga memberikan perbaikan bermakna pada fungsi paru, kontrol gejala, dan kualitas hidup. Menurut penanda informasi TVNU dan Levosinovic semakin mendukung aktivitas biologi sebagai terapi target. Kemudian profil keamanan dinilai dapat diterima dengan kejadian efek samping serius secara keseluruhan ketika meningkat dan cenderung lebih rendah dibanding placebo. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Arief Himawan atas presentasinya yang sangat menarik dan informatif. Selanjutnya kita mulai sesi diskusi dan tanya jawab pada silakan K3DS. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan Dokter. Baik, pada rekan-rekan P3DS, apabila ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Si Bang Aseng teh ini namanya. Pada Dr. Rifki, silakan Dokter. Terima kasih. Kemudian moderator ingin bertanya kepada Perawan, dijelaskan pada penggunaan terapi biologis pada zona daily dokter. Setelah pemberian terapi biologis terjadi meningkatkan VFS1 sebesar 0,13 liter. Setelah pemberian terapi biologis, mau jelaskan Dokter apa makna klinis pada peningkatan VFS1 tersebut setelah pemberian terapi biologis? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rizky. Pertanyaannya pada penyaji apakah bisa dijawab Dokter? Baik, ya Dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Rifki. Jadi Dr. Rifki tadi menanyakan makna klinis dari peningkatan VFS1 ya Dok ya, 0,13 liter atas dari terapi. Baik, sesuai yang sudah slide, jadi pada terapi yang setelah dianalisis oleh jurnal dapatkan secara keseluruhan yaitu peningkatan VFS1 sebesar 0,13 liter atau 1130 ml ya Dok. Nah, peningkatan ini sudah dibandingkan dengan placebo dan secara interpretasinya ini menunjukkan bahwa pasien-pasien asma yang diberikan terapi biologik ini mengalami perbaikan atau peningkatan dari FFS1-nya Dok. Jadi pasien yang sudah diberikan terapi biologik dinilai dengan supermetri didapatkan peningkatan FFS1 sebesar 0,13 liter atau 30 ml dan dengan median dengan rentang normal pada pasien asma yang reversibilitasnya setelah dilakukan spirometri yaitu 100 sampai 200 ml, kita ini berada di rentang yang sesuai dengan angka perbaikan dari asma Dok. Nah, jadi dengan peningkatan fluor 0,13 liter ini sesuai dengan target yaitu penurunan dari angka untuk perbaikan secara klinisnya Dok, seperti itu. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa terapi biologik tersebut bisa untuk mengurangi dari derajat exacerbasi dari pasien juga Dok. Demikian jawaban saya kepada. Baik, terima kasih atas jawabannya pada Dr. Rifki. Apakah ada sanggahan atau pesan Dokter? Baik, terima kasih atas jawabannya Perawan. Ini sesuai seperti yang saya temukan di jurnal yang berjudul Effect of Tezepelumab on Lung Function in Patient with Severe Asthma, yang mengatakan pada pasien asma berat dan alternatif yang cocok untuk biologik kenaikan VFS1 sekitar 140 mili dalam pemberian 12 hingga 52 minggu dengan exacerbasi dan perbaikan skor ACT kemungkinan besar bermakna klinis dalam perbaikan dari asma tersebut. Terima kasih. Terima kasih Prof. Rifki. Nah, saya persilakan pada P3DS yaitu
Dr. Aseng, silakan dokter. Baik, selamat siang. Saya izin bertanya kepada presentan tentang penjelasan tadi mengenai terapi biologi. Yang ingin saya tanyakan, mengapa pada terapi biologi dapat menurunkan eksacerbasi secara bermakna meskipun peningkatan nilai dari PFP1-nya kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada penyaji, apakah pertanyaan jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya dokter. Saya atas pertanyaannya izin jawab. Ini pertanyaan dokter yaitu mengapa terapi biologi tadi dapat menurunkan eksacerbasi ya dok ya. Meskipun peningkatan efeknya tadi masih sangat kecil ya dok. Baik, jadi penurunan eksacerbasi asma ini terutama di saat suhunya karena inflamasi oleh T2 tadi yang tinggi ya dok ya. Biologi ini bekerja sesuai dengan patogensisnya yaitu tadi dok. Menghambat dari IgE yang terbentuk, kemudian interleukin 5, interleukin 4 maupun sel T. Sehingga dengan terapi biologik ini menekan dari pengeluaran sitokin proinflamasi yang dihasilkan oleh sel T maupun sel TH2 ini akan menekan angka kejadian dari eksacerbasi sehingga tercapai apa yang diharapkan dari tujuan kita untuk mengurangi atau tujuan kita untuk menangani pasien sebenarnya itu mengurangi atau menurunkan angka eksacerbasi walaupun nantinya peningkatan dari FS1-nya masih relatif kecil tapi dengan menekan semua sitokin inflamasi diharapkan nanti FS1-nya perlahan akan makin membaik. Jadi dengan menekan informasi ini, terapi biologik bisa mencegah aktivasi dari eosinofil sehingga mengurangi angka seperti tersebut dok. Demikian jawaban dari saya kembali moderator. Terima kasih kepada Dr. Aseng. Apakah ada tanggapan atau sanggahan dokter? Silakan. Baik, terima kasih untuk jawaban presentan. Sejalan dengan apa yang saya baca selama ini untuk terapi biologi, di mana kerjanya itu langsung pada sel atau sistem imun yang menyebabkan eksacerbasi dari asmanya sendiri sehingga bisa menekan eksacerbasi walaupun tadi dijelaskan untuk hasil VEV satunya itu kecil. Jadi sudah jelas untuk jawaban dari. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan pada dan ketiga selanjutnya apabila ingin bertanya. Sini ada Dr. Ahmad Ali Mahfud. Silakan dokter. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada penyaji, sederhana saja dok, dari yang dokter sajikan dari jurnal ini, apakah rekomendasi dari hasil penelitian ini cukup layak dan kuat untuk menjadi panduan terapi asma ke depannya dok yang baru? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Ali. Kepada penyaji, apakah pertanyaan sudah dijawab? Terima kasih dok. Dokter bertanya apakah hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti cukup kuat untuk mengubah panduan untuk terapi asma dok. Penelitian ini yang dilakukan ini memang mendukung bukti yang sudah ada dok dalam panduan internasional dok seperti China dok. Namun beberapa terapi, beberapa sistematik review yang dihasilkan ternyata sebagian besar kualitasnya sedang sampai ke rendah dok. Jadi hasil dari penelitian ini lebih berfungsi ke penguat bukti dari panduan yang sudah ditetapkan oleh China dok, tapi tidak bisa untuk mengubah
dasar dari gina itu. Misal terapi yang sudah diberikan semua standar bisa diganti dengan terapi tunggal, terapi biologik, itu tidak bisa. Jadi tetap harus ditambah dengan terapi biologik, dan hasil penelitian dari penelitian ini tidak bisa mengubah panduan yang sudah ditetapkan oleh gina, tetapi penelitian ini bisa sebagai penguat bukti bahwa terapi biologik tersebut memiliki hasil yang bermakna dalam mengurangi exacerbasi dari asma dan juga bisa meningkatkan kualitas dari hidup pasien. Mungkin jawaban dari saya, Dok. Semoga bisa dijawab. Terima kasih. Pak Dr. Ali, ada tanggapan atau sanggahan, Dokter? Terima kasih Dr. Awan untuk jawabannya. Kesimpulannya memang jurnal ini memberikan berbagai bukti dari terapi yang sudah masuk dalam guideline GINA yang ada saat ini, ya Dok ya. Baik, kepada rekan P3DS, apakah ada yang ingin bertanya, Dokter? Silakan. Baik. Pada rekan P3DS, apakah masih ada yang ingin bertanya, Dokter? Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka sesi diskusi kita sudahi, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu umpan balik atau tanggapan dari narasumber kita. Yang pertama, Dr. Fitri Sari, spesialis paru. Pada Dr. Fitri, mohon arahan dan bimbingannya, Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, jurnal ini memang ya bagus, cuman masih banyak yang harus ditelaah ya. Cuman kalau kita kan lagi belajar jurnal ya, kalau bisa metodologi penelitiannya itu diperjelas juga gitu. Misalnya PICO itu apa gitu. Yang sekalian kamu menjelaskan secara implisit gitu. Jadi jadi biar kita tahu, biar teman-teman kamu tahu gitu. Ini penelitiannya sebagaimana gitu ya. Gitu. Terus juga memang istilahnya ini penelitiannya juga masih mungkin masih belum ada aplikasi mungkin di Indonesia ya, di sini ya, tapi ada beberapa obat yang sudah siap gitu ya. Dan memang itu masalah ini ya, istilahnya itu mahal ya, mahalnya. Jadi kita juga untuk memakainya juga sulitan untuk ini ya. Tapi untuk pengetahuan sih bagus ya. Jadi malah dengan terapi biologi ini malah lebih menjadi pencerahan ya, kalau terapinya itu bukan terbaru, terapi ini ya, terapi yang kedepannya kita bisa mengaplikasi ke terapi ini gitu kan. Ini memang ada ini ya, ada rumit gitu ya jadinya ya, tapi memang kita harus tetap maju lah untuk mengetahui segala kondisi yang terbaru ya gitu ya. Nah ini kan hasil ini ya, hasil keamanan ini coba di depan deh, saya melihat, coba cek dari depan muncul dari dulunya ya, itu ini lagi. Nah, efeknya safety ya pada terapi biologi ya, pada pasien yang severe asma ya. Oke, terus nextnya, nah ini harus diterasin juga nih, PICO siapa sih gitu kan, gitu ya, populasi gitu kan ya. Terusnya ininya ya, biologisnya ya yang dievaluasi ini. Coba next lagi. Iya, pastinya placebo dengan terapi standar asma ya, yang konvensional ya, analisa perbandingannya ya. Kalau yang di luarnya itu ya dengan asma yang ininya ya dengan FEV1 ya, segala macam ya, kontrolnya. Oke, lanjut. Ya. Oke. Lanjut lagi ITS-nya. Oke ya. Jadi sini yang bermain di sini ya, kita terapi biologinya ya. Masuk situ ya. Iya deh. Jadi kalian harus sudah
hafal fasih nih dengan patogenesis asma ya. Jadi ntar kalau dibalik-balikin pun ngerti lah ya gitu ya maksudnya ya. Karena memang ternyata kita nih udah harus harus hafal di luar kepala ya dengan patogenesis asma, minimal patogenesis asma dengan PPOK gitu ya. Karena terapinya ternyata juga sudah memakai terapi yang biologi ya, yang lebih berkecimpung di sini ya gitu ya. Ya, lanjut lagi ya. Dari saya sih saya pengen kalian juga tahu metodologi penelitian ya, jadi nggak sekedar baca aja. Jadi metodologi penelitiannya apa gitu. Terus kalau misalnya audiens tanya aja gitu, ini gimana sih gitu, caranya ini gimana gitu ya. Jadi biar kalian tahu ya, kita juga sama-sama belajar lah ya gitu ya. Ntar kalian kan akan, ini bisa kalian terapkan ini untuk ntar kalian mau jadi tesis ya gitu ya. Oke, dari saya cukup segitu. Oke. Baik, terima kasih dokter. Iya. Baik, terima kasih Pak Dr. Peter Dinayusari atas arahannya dokter. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kita yang kedua, Pak Iqbal Muhammad Spesialis Paru. Pak Dr. Iqbal, silakan dokter. Ya, terima kasih dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Arif ya dok ya namanya ya dok. Dokter Arif atas presentasinya. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Dokter Fitri ya terkait pembacaan jurnal, bagaimana metodologi penelitian ini kita harus pahami gitu ya selama pembacaan selama kita membaca jurnal itu. Tapi mungkin kita mau bahas tentang kontennya dulu nih dok. Saya mau tanya boleh ke Dokter Arif, bedanya kan ada 3 ya dok ya, kalau di GINA tuh ada uncontrolled asthma, ada difficult to treat asthma, sama asma berat dok. Nah asma berat kan yang kita bahas hari ini nih. Boleh dijelaskan dulu terkait uncontrolled asthma sama difficult to treat asthma nih, apa bedanya dok sama severe asthma? Kalau yang uncontrolled asthma berarti pasien asma ini tidak melakukan terapi secara rutin sesuai dengan dosis atau sesuai dengan anjuran dokter dok. Kemudian kalau untuk asma yang sulit untuk dikontrol berarti pasien sudah diberikan terapi asma dosis tinggi, tetapi ada faktor-faktor lain yang memperberat dari gejala asma pasien dok. Misal pasiennya masih rokok dan pasien juga masih ada obesitas dok. Kemudian kalau yang asma berat yaitu pasien asma yang sudah diberikan dengan gejala berat dan sudah diberikan terapi ICS laba dosis tinggi dan juga terapi tambahan lainnya, dan juga sudah dipastikan bahwa pasiennya sudah menggunakan teknik inhaler yang sesuai dan juga patuh pada dosis yang sudah diajukan dokter, tetapi gejala asma tetap muncul dokter. Prinsipnya hampir benar ya Dokter Arif ya. Jadi kalau uncontrolled asma kita tahu, atau asma yang tidak terkontrol ini kita lihatnya kan dari kuesioner ya dok. Ada 4 pertanyaan ya di GINA ya. Dan apa aja dok kalau pertama, tahu nggak? Apakah ada gejala hari dok, yang lebih dari 2 kali selama 4 minggu dok? Maaf, 2 kali seminggu dalam 4 minggu gitu. Lebih dari 2 sama dengan 2 kali seminggu. Oke. Terus kalau apakah ada malam? Bisa malam-malam lebih dari terbangun karena asma gitu ya? Terbangun, apakah ada terbangun karena asma? Lalu apakah ada penggunaan apa dok? Bronkodilator yang ketiga, penggunaan inhaler lebih dari 2 kali dalam seminggu sebagai reliever ya dok ya? Sama terakhir, apakah ada keterbatasan aktivitas karena asmanya? Oke, jadi ya kita bilang tidak terkontrol itu kan 3 sama 4 ya dok ya, dari 4 pertanyaan itu dijawab iya. Nah itu tidak terkontrol. Nah kalau difficult to treat intinya adalah pasiennya ini masih tidak terkontrol, jadi
kata-katanya tuh gitu ya, masih tidak terkontrol setelah kita sudah berikan ICS dosis tinggi. Nah, yang tentunya diikuti dengan laba, tapi despite dengan hasil masih ada komorbid yang belum kita tangani ataupun teknik penggunaan inhaler dan kepatuhan pasien yang masih belum kita manage gitu. Nah, sedangkan yang kita bahas pada hari ini adalah asma berat ya, yaitu pasiennya itu sudah kita manage semuanya, mulai dari kepatuhannya, lalu teknik inhalernya, semua faktor-faktor komorbidnya masih juga tidak terkontrol. Nah, itu kita sebut dengan asma berat yang kita bahas hari. Tadi juga udah dibahas juga ya tentang terapi agen biologis. Pada prinsipnya sih sebenarnya sudah cukup baik dok dari presentasinya. Mungkin bisa ditambahkan juga, saya setuju tadi dok terkait metodologi apa ini yang dipakai di kasus ini, di jurnal ini. Bisa ditambahkan di PPT-nya gitu ya. Oke, sementara itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Iqbal. Selanjutnya telah hadir bersama kita Dr. Silmi Mufa selaku PJ Ilmiah. Pada Dr. Silmi kami persilakan untuk umpan baliknya. Dokter, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini tentang Dr. Aris Himawan. Menurut Dr. Aris, definisi asma yang sebenarnya apa? Dari Gina, asma adalah penyakit heterogen yang menyerang saluran nafas utama dok, bronkitis, yang ditandai dengan gejala batuk, kemudian sesak napas, dan disertai dengan mengilu. Ada lagi nggak? Ada yang kurang nggak? Kemudian variabilitasnya juga berbeda-beda dari orang, dan gejalanya juga bisa membaik atau reversibel dok. Ada yang kurang nggak? Ada yang perlu tambah nggak? Kira-kira dari definisi asma? Mohon izin dokter, masih kurang jelas suaranya. Apakah sudah terdengar? Sudah dokter. Ada yang dokter mau tambahkan nggak dari definisi asma itu sendiri? Yang dasarnya gitu. Prinsipnya apa pada pasien asma itu? Terjadi apa di situ? Terjadi gangguan ventilasi dok. Terjadi inflamasi. Terjadi obstruksi saluran nafas. Nah, terjadi inflamasi saluran nafas. Jadi dasarnya itu adalah inflamasi kronis di saluran nafas. Nah, seperti kita ketahui bahwa kan, lalu apakah terdengar? Ya, dokter, terdengar dok. Jadi kan seperti kita ketahui bahwa kan penyakit asma itu adalah inflamasi saluran nafas sama hiperresponsif saluran nafas itu yang mendasari. Jadi kita tahu basicnya dulu. Jadi asma berarti dia ada inflamasi dan ada hiperresponsif seperti itu. Nah ini jurnalnya bagus ya, ini termasuk ilmu baru ya tentang pilihan terapi biologis. Jadi berdasarkan kriteria pasien yang perlu dipertimbangkan yang tadi sudah disebutkan adalah asma yang tidak terkontrol dengan berdasarkan dari kriteria Gina. Jadi sudah mendapat ICS laba yang dosis sedang sampai tinggi, kemudian tekniknya sudah benar, kemudian faktor pencetusnya sudah disingkirkan juga gitu ya. Kemudian dari kriteria asma yang tidak terkontrol tadi dari Gina tuh minimal 3 ya. Jadi gejala asma lebih dari 2 kali seminggu, kemudian dia terbangun pada malam hari karena asma, kemudian keterbatasan aktivitas jangan lupa, kemudian dia butuh peleda sabak lebih dari 2 kali seminggu. Jadi itu merupakan kriteria asma yang tidak terkontrol berdasarkan Gina. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pilihan terapi biologis ini sebagai add-on di Gina ini, sebagai terapi tambahan. Tambahan di atas terapi inhalasi yang optimal. Jadi
ada namanya anti interleukin 5R atau yang kita kenal sebagai benzalidina kalau nggak salah, kemudian anti IgE, kemudian anti TSLP, anti IL-4, kemudian anti ya. Jadi kalau yang pernah saya baca sih untuk pemberian terapi biologis itu kalau tidak salah ya, itu harus cek kadar eosinofil kalau tidak salah, itu lebih dari 300 sel per mikroliter ya. Atau ada riwayat eksaserbasi 1 tahun sebelumnya, biasanya itu. Jadi seperti yang pernah saya baca sih, mungkin nanti dikoreksi lagi. Jadi kayak misalkan anti TSLP dia harus ada riwayat eksaserbasi 1 tahun sebelumnya. Jadi tidak sembarangan kita memberikan terapi biologis, itu ada kriterianya seperti itu. Mungkin dari saya itu aja sih tambahannya. Jadi prinsipnya adalah asma itu ada dua. Jadi dua prinsip. Yang pertama adalah inflamasi. Jadi kan misal itu ada inflamasi saluran nafas, kemudian ada hiperresponsivitas saluran nafas, itu dasarnya itu dulu deh yang kalian harus pahami ya. Mungkin itu aja sih. Apa lagi ya, saya tutup aja ya. Jadi pada siang hari ini kita dengarkan jurnal reading oleh Dr. Arif Himawan ya. Panggilannya Dr. Himawan ya? Apa Dr. Awan dokter. Oh, Dr. Awan, oke. Saya kira sih penanyanya cuma 3 orang ya tadi ya? Iya dokter. Tadi 3 orang dokter. Lemas sekali ya puasa ya. Jadi saya kira penyaji sudah cukup menguasai ya. Mungkin nanti banyak membaca lagi tentang asma menurut Dina ya. Terus saya kira penyaji sudah menguasai jurnal atau materi dan baik dalam menjawab pertanyaan, Okon juga penanya juga aktif dalam bertanya. Jadi saya kira untuk acara ilmu jurnal reading pada siang hari ini berjalan cukup baik. Ya itu aja, terima kasih. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih pada Dr. Syamul Kafa atas baliknya dokter. Mohon izin kepada Dr. Fitri dan Dr. Iqbal, Dr. Silmi, kita masih mempunyai waktu. Apakah dan rangkaian kegiatan yang sudah, apakah boleh untuk kita cukupkan dokter untuk kegiatan siang hari ini? Ya boleh cukup. Baik, terima kasih dokter. Sudah cukup, maka demikian kegiatan pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan sedikit membacakan resume kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu pembacaan jurnal oleh Dr. Arif Himawan dengan efektivitas dan keamanan agen biologis pada asma berat. Perlu kita mengetahui pertama kunci dari asma tersebut, yaitu sebuah inflamasi dan hiperresponsif saluran nafas. Pentingnya kita mengetahui agen-agen biologik untuk asma berat, yaitu IgE, E5, IL4, TSLP, yang dari jurnal ini menunjukkan penurunan eksaserbasi dan hospitalisasi dari asma berat yang dapat kita buktikan dari fungsi paru melalui spirometri dengan hasil FEV1-nya. Kemudian kita perlu mengetahui klasifikasi dari asma, yaitu asma yang tidak terkontrol, asma berat, dan difficult to treat asma. Selanjutnya, mari kita membaca doa sebelum kegiatan ini kita tutup. Mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa a'labtana fufar bilayna inda hajatina walatunsinahu ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah ia kepada kami ketika kami membutuhkannya. Dan janganlah engkau buat kami lupa kepadanya, ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Baik, mari kita akhiri kegiatan ilmiah hari ini dengan membaca doa setelah belajar, yaitu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator Muhammad Hasan Andriawan meminta maaf apabila salah dalam memandu kegiatan hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dalam selfie.
Aku kirim ke Pak Arif, Pak, ini dari Dokter Yanti udah saya WA 2 kali padahal datang lagi TikTok kanan kalau gitu cepet banget kan dia. Kenapa? Dia spesialis paru ya? Konsultan khusus. Kenapa dibalas langsung? Aku udah dijawab apa? Nggak bisa. Cuman aku nggak berani nawarin jadwal lain karena dia mintanya. Artinya dia nggak bisa ngejaga kan ya? Dia tuh nggak bisa apa nggak bisa maju? Ya aku tuh nawarin nanya mau kami, nggak bisa. Mau aku tawarin tapi langsung WA lagi sekretariat prodi hubungi saya gitu. Jadi gak mau lewat aku. Tapi Pak Arif bilang Pak Arif udah mau hubungin dulu 2 kali nggak dibalas sampai sekarang. Oh gitu. Tenggelam. Iya makanya pas aku lagi tektokan aku telepon Pak Arif. Saya bilang ke Pak Arif tuh. Bang Aco, kita tuh yang slide dokter Sindu itu yang bawahin terakhir yang habis lebaran. Materinya. Rizni, siapa sih? Materinya